teori sugesti, teori pikiran positif, teori energi semesta, teori hukum tarik-menarik. Semua terdengar indah, semua terasa masuk akal, dan pada level tertentu memang bekerja. Manusia dilatih untuk ikhlas, hatinya lebih tenang, pikirannya lebih tertata, langkah hidupnya jadi lebih berani. Lalu rezeki datang, kesempatan terbuka, jalan terasa dipermudah. Di titik ini banyak orang berkata, lihat teorinya benar. Dan saya tidak menafikan satu hal ini. Secara psikologis sugesti itu nyata. Hati yang tenang membuat manusia lebih jernih. Pikiran yang optimis membuat langkah lebih terbuka. Itu fakta. Tapi disinilah garis halus yang berbahaya. Ketika keberhasilan itu lalu disimpulkan, ini karena energiku selaras. Ini karena aku memprogram alam. Ini karena hukum semesta bekerja. Maka perlahan tanpa terasa, Allah mulai bergeser dari pusat praktik hidup. Awalnya hanya bahasa, lalu berubah jadi keyakinan, dan akhirnya menjadi ketergantungan baru. Ikhlas tidak lagi karena Allah, tapi karena ingin hasil. Doa tidak lagi karena butuh Tuhan, tapi karena ingin memicu respon kosmik. Tawakal tidak lagi pasrah, tapi strategi batin. Di titik ini, seseorang mungkin masih menyebut nama Allah, tapi tidak lagi benar-benar bergantung kepadanya. Inilah yang berbahaya. Bukan karena teorinya sepenuhnya salah, tapi karena ia mengambil posisi yang bukan haknya. Islam tidak menolak ketenangan jiwa. Islam tidak menolak optimisme. Islam tidak menolak dampak batin. Tapi Islam menolak sebab palsu. Karena dalam Islam, hati tenang, karunia Allah. Rezeki datang, kehendak Allah. Jalan terbuka, izin Allah. Bukan karena semesta patuh pada pikiran kita, tapi karena kita tunduk pada Allah. Kalau teori itu membuat manusia lebih taat, gunakan sebagai alat bantu bahasa. Lebih ikhlas, syukuri sebagai nikmat. Tapi kalau teori itu membuat manusia berkata, aku tahu caranya mengatur hasil, maka saat itulah iman berubah jadi metode dan tauhid berubah jadi konsep kosong. Suara langit mengingatkan, jangan salahkan ketenangan jiwa. Jangan musuhi sugesti batin. Tapi jangan pernah biarkan semua itu menggantikan Allah dalam praktik hidupmu. Karena saat manusia merasa, aku sudah menemukan rumusnya, disitulah ia lupa satu hal paling penting. Rezeki bukan datang karena kita berhasil mengatur diri, tapi karena Allah masih berkenan memberi. Dan kalau Allah berkehendak menahan, tidak ada teori apapun yang bisa memaksa langit terbuka. Itulah garis tegasnya. Tenang, tapi tunduk. Ikhlas, tapi tetap bergantung. Berusaha tanpa menyingkirkan Allah dari pusat. Disitulah iman tetap hidup.